Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ngapunten niki maju malih. Tepat sekap kemawon. LP3B Apa itu LP3B? goyang bola udah oke. LP3B itu seperti yang sudah kita laksanakan. Nah, sudah selesai lah. Dah. Seperti yang sudah kita laksanakan. Goyang Itu namanya LP3B. udah oke. Jadi begini Bapak Ibu, Komplek kabeh. ini ada latar belakang kenapa LP3B itu dimunculkan, program itu dimunculkan, dan program itu dimunculkan melalui bidang kaderisasi. Memang yang menggodok biasanya bidang perencanaan, departemen perencanaan, tapi bekerja sama dengan bidang kaderisasi. Biasanya begini, ketika seseorang itu bekerja keras, ya, kita itu kan bekerja keras pagi sampai sore, biasanya bekerja untuk ma'isyahnya masing-masing, ya, dan dalam rangka mencari Aisyah bagi yang belum punya. Ayuti, Sulhan, Kemudian sore biasanya ada bercabang. Lagi, nanti malam nih kok, golek kita. malam nih kok pengajian, rapat DPC, Depra, DPD, rapat wajibah dan sebagainya. Apa ini Aisyah? Kemudian hari Sabtu yang mestinya weekend, itu malam minggu dan sebagainya, ya diisi dengan rapat, dengan koordinasi, silaturahmi dan sebagainya. Biasanya saya itu sering kalau Sabtu itu iseng-iseng di grup BBM yang sama alumni teman-teman dulu kuliah itu, selamat malam minggu, dan saya rapat gitu. Pada itu kakak-kakak kita ya malam mingguan ya. Cuma kan acaranya beda gitu kan. Bikin gayeng gitu. Nah, Ahad dan hari libur biasanya juga ada agenda. Ini hari Ahad juga ada agenda. Ada macam-macam dan sebagainya. Nah, tentu saja dengan agenda yang sangat padat itu, ya sangat padat, dan ini juga dialami oleh aktivis semua partai. Kemarin ketemu sama orang Golkar itu di DPD, mau bareng ke sini ke Colomadu, ngampiri Pak Hati, bukan ngampiri saya. Nah itu ngobrol-ngobrol, wah sama buah sini ngobrolnya, sesama anggota dewan. Dan itu dari mantul loh Pak. Jadi belum ganti baju dari pagi gitu. Ulang nggih. Kula nggih pemantau niki malih ngasih jam 2 jam 2 gitu. Artinya semuanya itu sama. Ya, semua mengalami kondisi di mana perputaran yang sangat cepat, kerja yang sangat cepat. Dan ini memang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita itu berjihad fisabilillah, maka orang-orang kafir itu jihad fisabilillah, mereka berjuang di jalan Allah. Nah, untuk menyeimbangkan ya, dan juga untuk memberikan semacam isi dari setiap kegiatan kita untuk mengefektifkan, maka dibuatlah agenda yaitu LP3B. Ya. Likok tansi kita dari 3 besar. Kenapa 3 besar? Karena target kita 3 besar. Untuk bisa mencapai 3 besar, berarti harus ada 2 syarat. Yang pertama, pemilih kita tahun 2009 harus kembali memilih kita. Nah, jadi yang pertama itu pemilih kita 2009 itu kembali memilih kita, tidak pindah ke lain hati, tidak pindah ke lain partai,
ya, tetap setia dengan kita. Ya, kecuali yang mati. Mati kan harus milih yang gitu. Oh, sing isi urip kembali kita. Kemudian yang kedua, harus menambah di luar itu. Siap. Nah, jadi kalau hanya itu yang dulu ya kita nggak nambah gitu. Mas Sutor matinya. Nah, nggak nambah. Ya, DP4 ya hanya 1, DP5 ya 1 ya tetap pancet orang tambahkan suku gitu. Nah, oleh karena itu perlu ada upaya besar-besaran dari seluruh kader yang bersifat masif terus-menerus agar masyarakat itu betul-betul mengenal kita, mengetahui kita, dan kemudian memilih kita. Nah, ini walaupun kita itu sudah besar, tetapi kadang-kadang yo ono sing rumudeng PKS ki opo to gitu. Nah, kemudian apa toh itu definisi dari LT3 besar? LT3 besar itu adalah lingkup koordinasi dan tarbawi bagi seluruh kader lintas marhalah di teritorial daerah tertentu untuk konsolidasi dan menjalankan agenda aksi pemenangan pemilu. Nah, jadi begini Bapak Ibu, kita itu punya siklus edukasi, konsolidasi atau koordinasi, dan aksi. Jadi 3 hal ini itu ada dalam siklus tarbiyah kita. Jadi kita di tarbiyah itu 3 hal. Untuk di tarbiyah ada edukasinya, untuk konsolidasi ada organisasinya, ya, dan untuk aksi ada pekerjaannya. Nah, makanya dalam LT3 besar itu jadi 1. Kalau dalam likok-likok biasa itu kan kebanyakan ya, mayoritas kan tarbawinya, edukasinya. Kemudian kalau di organisasinya ada yang di DPC, ada yang di DPD, ada di mana-mana lagi itu kan ada koordinasinya. Ya, konsolidasi koordinasi. Nah, aksinya ini ya sikon lah. Pada kesempatan menjelang pemilu ini dijadikan 1. Nah, agar apa? Agar semuanya bergabung. Jadi ini tidak peduli. Pokoknya semua kader bahkan simpatisan datang. Ya. Jadi tidak ada batasan. Saya wis ngaji 10 tahun enggak. Pokoknya baru ngaji 1 bulan kalau mau datang didorong untuk datang. Sudah ngaji 15 tahun, ya tetap kok. Makanya Pak Joko itu sudah hadir. Pak Joko itu kan sudah ngaji 20 tahun ya. Dia tetap hadir gitu lah. Padahal PK tahun piro? Saya sudah ada 20 tahun dia teko gitu. Insya Allah itu. Tidak tahu ada yang lebih tua atau enggak. Ya. Jadi kemarin di DPD itu ya seperti Pak Trisno itu sudah lebih dari 20 tahun kan dia datang gitu. Pak Joko apalagi itu lebih dari 20 tahun dia datang. Ya, jadi semua tua muda, laki-laki perempuan, walaupun kalau teknis boleh aja dipisah ya, tergantung sifon. Itu datang semua. Untuk di situ ada makanya di dalam LT3 besar itu harus ada materinya. Ya. Walaupun hanya 1/4 jam, sekedar untuk memberikan tauji, untuk memberikan motivasi, barang 1 ayat atau 2 ayat atau 1 hadis atau 2 hadis itu ada. Tapi memang dengan karakter berorientasi aksi itu lebih condong materi-materi itu bersifat motivasi. Ya, jadi tidak ada materi usul fikih atau mustalah hadis itu enggak gitu. Jadi lebih banyak untuk aksi. Nanti yang mustalah hadis dialakkan saja lah begitu. Dengan murabinya masing-masing gitu. Yang murabinya orang mudeng ya kan orang yang Mas Kris ini lulusan ya gitu. Mas Kris sama mudeng orang yang bentuk kan. Wah, ini loh Dan. Murabi tamu nanti Dat. Moroto ya loh. Maksudnya orang yang nunggu tak naik bukunya loh. Orang tak ajari gitu. Nah, jadi semua tidak pandang bulu. Semua simpatisan yang mau ikut. Ya, tidak ada ini. Nah, kemudian
Ini yang teknis tidak saya sampaikan. Pesertanya itu semua, waktunya, nah waktu. Nanti mungkin Bapak Ibu mikir, ya nek nggak ahad di sekolah tukang sore, iya yo. Waktunya itu sebetulnya hanya 2 sampai 3 jam. Itu sudah termasuk aksinya. Nah, jadi semua sebenarnya serba dipres. Sambutan ketua DPC itu sebenarnya 7 menit. Nek kurang 7 menit, itu setengah menit. Nah, wes. Tauji paling suwe 1/4 jam. Nanti kepanjangan ya. Soalnya kemarin nggak ada ya. Kemarin sore itu kan wakil ketua DPD Pak Lili. Terus tiba-tiba diminta untuk mewakili ketua DPD ke Semarang. Jadi waduh ya. Akhirnya ya ke saya. Jadi belum ukur itu berapa waktu yang ideal. Itu sudah termasuk aksi. Jadi kalau besok sepakati mulai jam 6, jam 9 selesai. Ya ya. Penak kalau jam 6 mulai asal on time, jam 9 bisa selesai. Nah, makanya aksinya juga tertentu. Aksinya sudah didefinisikan oleh panitia, itu harus jelas. Ini sekian orang ke sana. Misalnya resik-resik kalen. Ini sekian orang ke sana. Misalnya jaratan apa namanya? jaratan. Mesti milih demit. Misalnya memberikan penyuluhan kesehatan pada ibu-ibu BKK atau membuat melakukan PSM, pemberantasan sarang nyamuk. Ini masa pancaroba, ini mungkin pekan depan bisa disiagakan itu, atau mengadakan bersih-bersih masjid atau apa saja nanti disetting oleh panitia. Ya, boleh aja nyapu jalan gitu ya, nggak apa-apa, pokoknya yang penting positif dan halal ya guys ya. Nah, jadi cukup 2 sampai 3 jam. Dan memang sebetulnya dalam R3B itu tidak ada istilah basa-basi. Jadi kalau ketua DPC ngasih sambutan ya langsung tos rasa pakaian sambutan apa jenenge pendahuluan itu banget yang sini enggak langsung ya pendahuluan itu tetap ada gitu ada. Jadi harus ada, tapi dibuat singkat, padat, tepat dan menyasar gitu. Kemudian untuk frekuensi itu memang begini ya. Frekuensi itu kita pada bulan April Mei itu disepakati di tingkat DPD Karanganyar karena dan di Jawa Tengah ya, di tingkat provinsi Jawa Tengah, mengingat kita punya gawe yaitu Pilgub, maka fokusnya adalah untuk pemenangan Pilgub. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengikutkan yang lain. Maka tadi usulan itu bagus. Sebenarnya ini sudah saya usulkan. Nek ininya RMT-nya, backdrop-nya itu seyogianya pemenangan Pilgub. Kenapa? Itu barangkali besok bisa dimintakan dana. Memang akan diakumulasi di tingkat DPD dan dipertanggungjawabkan ini loh. Kan PKS kan dari HPDON kan mesti dapat dana pemenangan. Nah, untuk dokumentasi laporan itu juga pakai seperti ini. Maka ini sebenarnya ininya sementara itu bukan seperti yang di DPD kemarin kan, bukan ini ya, bukan R3B ya. Saya agak lupa. R3B. Mestinya itu adalah konsolidasi dan aksi pemenangan HPDON gitu saja. Cuma di lapangan minimal tiga alat peraga itu kita sampaikan, yaitu pertama ini HPDON, yang kedua Pak Rohadi, yang ketiga PKS, atau kalau lebih tajam lagi adalah caleg gitu. Insya Allah 2 pekan lagi ya? 2 pekan lagi untuk caleg Colomadu sudah siap menguji TK. Ada oleh Mas Kos atau Mas gitu. Nah, seperti itu. Nah, terus calegnya yang mana? Akhirnya pembukaan calegnya teko ya. Tilawah atau tasmi. Tadi udah sejarahnya kan ya termasuk
Terjemahnya Sari Tilawah. Kalimat iftitah itu dari ketua DPC atau struktur yang ada di situ. Ya, kemudian tauji ya dari muwajjih, taklimat, kemudian info terbaru dari media center. Nah, media center ini mungkin kalau di tingkat DPC itu belum punya, ya kalau belum punya bisa dibuat, kalau enggak ya seperti tadi juga bisa success story. Kemudian workshop aksi kader itu sebenarnya lebih banyak ketemuan. Ini nanti aksinya di sana, teknisnya begini, gitu. Pembagian kelompok dan sebagainya. Pembacaan ulang agenda aksi jangka pendek, infak. Nah, kita itu sudah sering menyampaikan bahwa memang sundukuna juyubanya. Jadi ya uang kita itu ya dari kantong-kantong kita sendiri gitu. Jadi infak selalu ada. Siap. Rencana pertemuan mendatang, doa penutup dengan pemenangan dan penutup, habis itu langsung aksi. Nah, nanti panitia pinter-pinter aja merancang aksi yang lebih menyasar kepada masyarakat. Lebih menyasar kepada masyarakat. Nah, nanti termasuk yang petugas yang tilawah itu, nek iso ya sing maca iki sing nggon kaset kan. Yo paling ora nek ora kaya Timur Tengah. Kalau nggak seperti Timur Tengah, iki kaya Kiai Haji Muhammad. Muhammad Gaddafi ya enggak ada. Saya lulusan Al-Mahir itu loh kan. Siap. Pas bulan siap nanti. Asem. Purwacaraka dan. Pak Caleg ya? Baik Pak Caleg, Masya Allah, mana Merdeka Pak Caleg. Nah, evaluasi juga dilaksanakan. Dan ini kata kuncinya memang pertama struktur itu sudah siap. Jadi DPC sudah siap untuk menyelenggarakan. Yang jauh lebih penting adalah kader. Jadi kader Colomadu itu harus turun. Terakhir ya. 200-an. 200 orang. Lebih kan? Iya. Dan pakaian. Lodran 70 lodran. Ya, enggak bisa birasakan. Nah, tapi ini tadi yang datang hanya 10% kurang lebih. Kan ya iki ya wis blirit kabeh dan. Maka nanti tolong teman-teman halakohnya, mutarobinya, Murabinya, yang bala-bala tadi. Ya, murabinya itu ini diingatkan gitu dan diutamakan itu berarti acara-acara yang lain itu nggak bisa ditoto diatur sepanjang memang tidak mendesak sekali gitu. Kepapate isone teko telat ya teko telat ra apa-apa. Kepapate isone teko disiki baru kuwi pamit ya ora apa-apa. Infaknya ditinggal. Kepapate ora iso teko ya ngirim apa gitu lah gitu. Jadi biar ada kontribusi. Itu seperti orang kerja bakti di kampung itu kan, waduh nyontang ampun wonten wonten jagongan mriko niki mawon. setor ae. Bakwan sak kresek atau jeruk rong kresek kan itu biasa tuh di kampung ya. Ayam biasakan juga di sini gitu. Ayam ya apa-apa. Nah, saya nggak bisa datang tapi nanti makan siangnya tak siapkan ini beras 1 kintal ya nggak apa-apa gitu. Karena memang ini kita butuh biaya. Kita diberi kesempatan untuk berinfak sebanyak-banyaknya. Jadi kuncinya memang itu, kuncinya adalah justru ada pada para kader. Ya kalau kita mengharap simpatisan oke, tetapi kader itu adalah yang tulang punggungnya. Nah kalau tulang punggungnya meleto, ya apalagi ya lain. Nah saya kira itu saja informasi dari saya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Saya mau bertanya tentang LT 3 besar. Tidak ada anggaran. Penetapan daftar caleg sudah fit kan dan tidak bisa.